pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, kekerasan terhadap perempuan meningkat sebesar 75% sejak terjadinya pandemi. Halo sahabat ID Jember, saya Dr. Afif, dokter spesialis forensik dan medical legal. Pandemi COVID-19 tidak hanya menghadirkan duka lantaran banyak yang terinfeksi virus ini, bahkan tidak sedikit pula yang meninggal. Ternyata selama pandemi, angka kekerasan terhadap perempuan semakin meningkat. Dalam kurun waktu Maret hingga Mei 2020, Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan atau LBH APIK Jakarta menerima 194 laporan atas kasus kekerasan terhadap perempuan. Jika biasanya LBH APIK dalam satu bulan menerima hanya 30 aduan, saat ini selama pandemi LBH APIK menerima 90 aduan kasus kekerasan dalam rumah tangga dalam periode 16 Maret sampai 7 Juni 2020. Bahkan berdasarkan data Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan Komnas Perempuan, dinyatakan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan meningkat sebesar 75% selama pandemi. Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga didefinisikan sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Apa saja yang tergolong KDRT? Yang pertama, kekerasan fisik. Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Yang kedua, kekerasan psikis. Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Yang ketiga, kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, dan atau pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersil dan atau tujuan tertentu. Dan yang keempat adalah penelantaran rumah tangga, yaitu mangkirnya seseorang dari kewajibannya untuk memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan terhadap rumah tangganya, dan atau mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak sehingga korban berada di bawah kendali. Berdasarkan catatan tahunan tentang kekerasan terhadap perempuan yang disusun oleh Komnas Perempuan tahun 2020, jenis kekerasan terhadap perempuan yang paling banyak terjadi pada tahun 2019 mencapai angka 11.105 kasus atau 75%, dengan perincian kekerasan fisik sebanyak 4.783 kasus, kekerasan seksual sebanyak 2.807 kasus, kekerasan psikis sebanyak 2.056 kasus, dan kekerasan ekonomi sebanyak 1.459 kasus. Korban KDRT biasanya terjebak pada siklus yang dibuat oleh pelaku. Siklus tersebut biasanya dimulai dari sebuah ketegangan. Jadi pada saat ini konflik mulai mengemuka antara pasangan tersebut. Fase ketegangan tadi akan dilanjutkan dengan fase ledakan kekerasan. Pada saat ini biasanya pelaku cenderung melakukan tindakan berupa penganiayaan atau kekerasan-kekerasan lainnya terhadap korban.
Setelah itu masuk ke fase berikutnya, yaitu fase minta maaf. Pada fase ini terjadi sebuah proses rasionalisasi. Biasanya pelaku akan menimpakan kesalahan terhadap pasangannya dan mengatakan bahwa saya melakukan ini karena kamu, saya melakukan ini karena kamu begini. Dan fase itu akan dilanjutkan dalam fase bulan madu atau fase tenang. Jadi pada saat ini seolah-olah si pelaku itu sudah mulai menyadari kesalahannya dan semuanya kembali tenang. Namun hal itu tidak akan berlangsung lama dan akan berlanjut lagi dalam fase ketegangan lagi. Jadi siklus ini tidak akan berhenti, akan berlangsung secara terus-menerus. Survei Komnas Perempuan dari April 2020 hingga Mei 2020 secara online terhadap 2.285 responden di 34 provinsi mendapatkan hasil bahwa pandemi COVID-19 mengubah beban kerja rumah tangga dan pengasuhan sehingga perempuan menghadapi dampak yang sangat khas karena peran gender. Masih ada keyakinan bahwa pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan domestik itu menjadi tanggung jawab terbesar dan terutama oleh perempuan. Sehingga waktu kerja di ranah domestik atau di ranah rumah tangga menjadi 2 kali lipat karena perempuan mendapatkan tugas bekerja, tugas mengurus rumah tangga, bahkan tugas mendampingi anak belajar di rumah. Sehingga 1 dari 3 responden menyatakan bahwa bertambahnya pekerjaan rumah tangga ini menyebabkan naiknya tingkat stres. Cara mencegah kekerasan dalam rumah tangga, yang pertama adalah kenali tandanya lebih awal. Apa saja tanda-tandanya? Yang pertama, saat pasangan kita menunjukkan tanda-tanda kecemburuan yang berlebihan, menunjukkan tanda-tanda perilaku mengontrol atau mengatur yang berlebihan, gemar menyalahkan, gemar merusak barang-barang, atau bahkan hingga sampai ke tindakan intimidasi atau mengancam. Apabila itu terjadi, don't ignore it. Jangan menganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang wajar. Anda harus segera bertindak. Langkah paling mungkin yang bisa Anda lakukan saat Anda terindikasi mengalami kekerasan dalam rumah tangga, yang pertama adalah ceritakan kondisi Anda kepada saudara atau kerabat, dengan harapan mereka akan memberikan support atau bantuan sewaktu-waktu dibutuhkan oleh Anda. Yang kedua, Anda dapat menghubungi lembaga yang menyediakan bantuan hukum untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga. Yang ketiga, Anda dapat langsung melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian. Dan apabila kekerasan makin intens, tidak ada jalan lain. Mutlak Anda harus menyelamatkan diri dan membebaskan diri dari lingkaran kekerasan tersebut. Menurut Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, hak-hak korban antara lain yang pertama adalah mendapat perlindungan dari keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya, baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Yang kedua, mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis. Yang ketiga, mendapatkan penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban. Yang keempat, mendapatkan pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang kelima, mendapatkan pelayanan bimbingan rohani. Menurut Pasal 55 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya, di mana menurut Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, alat bukti yang sah diantaranya adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa. Maka dari itu, semakin cepat korban KDRT melapor kepada kepolisian, maka kepolisian akan menerbitkan surat permintaan visum et repertum sehingga
cedera atau luka yang terjadi pada tubuh korban tersebut bisa segera didokumentasikan dalam visum et repertum. Cara deteksi dini korban kekerasan dalam rumah tangga dapat melalui sebuah sistem scoring yang disebut sebagai Women Abuse Screening Tools. Pada sistem scoring ini terdapat 6 pertanyaan reflektif. Pertanyaan yang pertama adalah, bagaimana Anda menggambarkan hubungan Anda dengan pasangan? Yang kedua, apakah Anda dan pasangan Anda mengatasi suatu masalah dengan pertengkaran mulut atau cekcok? Pertanyaan yang ketiga, apakah pertengkaran mulut atau cekcok mengakibatkan Anda merasa direndahkan atau merasa tidak nyaman dengan diri Anda sendiri? Pertanyaan yang keempat, apakah pertengkaran mulut atau cekcok tadi mengakibatkan pasangan Anda memukul, menendang, atau mendorong Anda? Pertanyaan yang kelima, apakah Anda merasa ketakutan pada apa yang dikatakan atau dilakukan oleh pasangan Anda? Pertanyaan yang terakhir, apakah Anda merasa dibatasi dalam mengatur pembelajaran rumah tangga Anda? Masing-masing jawaban diatur dalam sebuah skor 1-3, di mana 1 tidak pernah, 2 jarang, dan 3 sering. Apabila skor tadi sampai pada angka 13, maka terindikasi Anda mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Menurut pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk, yang pertama, mencegah berlangsungnya tindak pidana. Yang kedua, memberikan perlindungan kepada korban. Yang ketiga, memberikan pertolongan darurat. Dan yang terakhir, membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan. Oke, demikian penjelasan dari saya kali ini. Selanjutnya, kita mau bahas topik apa lagi ya di channel YouTube ID Jember Official. Yuk, tulis saran dan masukan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, serta aktifkan notifikasi pada video ini agar kamu menjadi yang pertama mengetahui video kita selanjutnya. Sampai jumpa, masyarakat sehat, masyarakat sejahtera.